Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau bercerita tentang nostalgia saya di kota Manado. Pada tanggal 3 Februari 2022, alhamdulillah anak saya bersama ibu saya, kami bertiga berangkat dari Lombok menuju Manado. Kami berangkat dari Lombok sekitar jam 8 pagi dan tiba di Manado sekitar jam 6 sore dan alhamdulillah kami sampai dengan selamat. Saya pernah tinggal di kota Manado sekitar 9 tahun. Pada waktu itu saya sempat bersekolah SD, SMP, dan SMA di kota Manado. Keesokan harinya pada tanggal 4 Februari dari pagi kami sudah mulai mau jalan-jalan ya. Rumah pertama yang saya kunjungi ini rumah teman saya, kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah kakak saya. Namun sepertinya teman saya sedang berpergian, jadi saya hanya berfoto di depan rumahnya ya. Setelah itu kami lanjut berputar-putar dan jalan-jalan di kota Manado, dan seperti tampak di gambar itu adalah rumah saya ketika kami tinggal di Manado. Rumah kami di Manado ini tepatnya berada di Jalan Lumi Muut, Tikalakumaraka, Manado. Kami sempat tinggal di rumah tersebut sekitar 6 tahun. Begitu banyak kenangan yang ada di rumah tersebut. Disinilah biasanya pagi-pagi saya menunggu angkutan untuk berangkat ke sekolah. Rumah saya ini posisinya berhadapan dengan pompa bensin Tikala. Karena ini termasuk jalan utama, jadi lalu lintas di jalan ini lumayan padat ya teman-teman. Saya meninggalkan kota Manado sekitar tahun 1996, kurang lebih 26 tahun yang lalu. Saat itu jalanan dan lalu lintas di depan rumah saya ini memang sudah ramai sejak dulu. Setelah dari tempat ini kami lanjut jalan-jalan lagi, namun ada beberapa video yang terhapus ya teman-teman, sayang banget. Setelah itu kami lanjut keliling-keliling lagi dan kami mampir ke kawasan Megamas Manado. Kawasan Megamas menjadi primadona wisata baru bagi masyarakat Manado. Di kawasan bisnis dan pariwisata ini, masyarakat bisa menikmati berbagai fasilitas wisata, hiburan, kuliner, dan lain sebagainya dalam satu lokasi. Masyarakat yang berdomisili di Manado bisa menikmati berbagai sarana dan fasilitas lengkap mulai dari rekreasi, hiburan, hingga perbelanjaan dalam satu lokasi yang pasti akan semakin memudahkan. Apalagi pembangunan kawasan ini masih akan terus dilakukan di masa depan. Kawasan Megamas merupakan sebuah kawasan reklamasi pantai dengan luas mencapai 37 hektar. Dalam proses pengembangannya, proyek pengembangan kawasan yang dimulai sejak tahun 1996 ini sempat terhenti akibat terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Setelah kembali dilanjutkan pada tahun 1999, Megamas terus dikembangkan menjadi kawasan bisnis dan pariwisata yang pastinya sangat berperan dalam menunjang aktivitas pariwisata di Manado. Setelah itu kami lanjut ke Jembatan Soekarno. Sebelum dijadikan sebagai destinasi wisata seperti sekarang, ternyata dulunya proses pembangunan Jembatan Soekarno ini pernah terbengkalai selama kurang lebih 12 tahun.
Salah satu faktor penghambat pengerjaan jembatan gagah tersebut yaitu pembangunannya memerlukan penanganan khusus mengingat kontur tanahnya yang unik dibandingkan wilayah lainnya. Peresmian jembatan gantung ini mendapatkan sambutan hangat dari para warga Manado. Selain melancarkan akses menuju satu tempat ke tempat lainnya, namun masyarakat dapat menikmati pemandangan yang dapat memanjakan mata dari atas ketinggian. Sebab dari jembatan tersebut tampak sebuah gunung yang menjadi latar belakang teluk tampak cantik dan menawan. Bahkan wisatawan dapat menikmati keindahan Pulau Mungil yang berada tidak jauh dari kota Manado. Jembatan Soekarno sangat dekat dengan pusat belanja di Manado. Pemandangan pelabuhan yang indah di pagi dan siang hari, serta warna-warni jembatan di malam hari, amatlah pantas menjadi objek foto saat berkunjung ke Manado. Segera setelah melewati jembatan, tempat makan ikan bakar sudah menggoda di sisi kiri jalannya. Senja Anda akan semakin sempurna dengan pemandangan deretan kapal di pelabuhan Manado serta megahnya Gunung Soputan dan Gunung Kelabat. Dari atas jembatan Soekarno ini juga dapat dilihat pemandangan kota Manado, pelabuhan, pasar Bersehati hingga Tugu Lilin. Setelah dari jembatan Soekarno, kami lanjut silaturahmi ya teman-teman. Di sini di kota Manado, selain ingin melihat keindahan alamnya, ingin bernostalgia juga dengan saudara-saudara ketika saya berada di kota Manado ini. Di sini tampak kami mengunjungi saudara dari ibu saya. Ya, beliau juga sudah tua ya teman-teman, dan saat ini beliau juga sedang sakit. Untuk berjalan saja beliau agak susah, namun kami tetap mengunjunginya dan juga memberikan semangat kepada beliau, semoga beliau cepat sembuh. Kami di sini tidak bisa berlama-lama ya teman-teman, karena waktu juga yang membatasi, dan di sini waktu sudah menunjukkan sore hari, kami masih mau berkunjung ke tempat lainnya. Setelah itu kami lanjut berkunjung ke saudara ibu saya yang lain lagi. Di sini saya pernah tinggal beberapa saat juga, dan di rumah ini pernah dilanda banjir bandang ya teman-teman. Di sini kami juga nggak lama, yang penting kami sudah bisa bersilaturahmi, sudah bisa ngobrol-ngobrol sedikit, bisa berfoto-foto sebagai bukti dan kenangan jika kita sudah berada di tempat ini lagi. Alhamdulillah ya teman-teman, saya bisa berada di kota Manado ini lagi setelah 26 tahun yang lalu. Kala itu kami pindah ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kakak saya diberi kelebihan rezeki hingga bisa mengundang saya, ibu saya, dan juga saya datang kembali ke Manado dan bisa bernostalgia di kota ini. Di sini kami saatnya pamit pulang dan berkunjung ke rumah saudara yang lain. Di sini saya sudah nggak videoin teman-teman, hanya ada foto. Ini termasuk salah satu saudara ibu saya. Ibu saya asli orang Manado ya teman-teman. Malamnya kami pulang lagi ke rumah untuk sholat, untuk ganti baju, lanjut lagi bersilaturahmi ke rumah kerabat yang lainnya. Di sini kami pun tidak bisa berlama-lama ya teman-teman. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahmi, sudah bisa berbincang-bincang walaupun waktunya sangat singkat ya teman-teman.
Maklum, rumah yang kami kunjungi itu ada beberapa rumah ya dalam satu hari, jadi hanya sebentar-sebentar saja. Dan di sini sebelum pulang saya, ibu saya dan juga kakak saya sempatkan makan ya teman-teman. Ini adalah salah satu menu favorit saya ketika berada di Kota Manado. Kali ini kita mau makan coto Makassar ya teman-teman, dan di tempat ini tempat favorit kakak saya beserta anak dan istrinya. Dan kebetulan saya juga suka banget ya coto Makassar ya teman-teman. Dan di malam itu yang bepergian hanya saya, ibu saya dan kakak saya teman-teman. Karena anak saya, kakak ipar saya dan juga keponakan saya sudah kelelahan, mereka menunggu di rumah. Setelah pulang dari makan coto Makassar, setelah sampai di rumah, alhamdulillah saya mendapat kunjungan dari teman saya ketika saya SMP ya teman-teman. Di sini teman saya yang bernama Fairuz Iun, kami sudah berteman sejak kami duduk di bangku kelas 1 SMP. Dan di sini teman saya berkunjung ke tempat saya bersama suami dan juga anak-anaknya. Begitu banyak kenangan bersama teman saya ini ya teman-teman, kami menghabiskan masa remaja bersama-sama. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu cerita saya bernostalgia di Kota Manado. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video dari saya, yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Aduh iyo. Apa kabar dan sehat? Aduh memang itu. Alhamdulillah dapat nasi kuning dari Iun. Iun makasih ya nasi kuningnya. Kalau orang osteoporosis makannya bagaimana tahu? Osteoporosis. Anda kenal ahli gizi di rumah sakit Iun? Nih suaminya Iun. Jam 20 Surabaya. Ya, ahli gizi di rumah sakit jiwa. Oh, bobo di sini. Waduh, udah dapet telur dan nasi kuning. Kacang. Dia yang dia pulang, saya enggak. Kita Iya nanti kita cari ya kalau kita baku dapat di dekat-dekat sana lagi ada yang besar-besar sekali.